Kita akan belajar bagaimana respon kita sebagai manusia yang mana Tuhan sudah melakukan bagiannya buat kita. Nah, sekarang tinggal bagian kita. Apa tanggapan kita? Apa respon kita? Sama seperti hari ini saya berkhotbah di sini, saudara yang ada mendengar pesan yang sama dari orang yang sama dalam waktu yang sama, tapi belum tentu yang ada di sini punya respon atau tanggapan yang sama. Ada yang lain menganggap bahwa apa yang dia dengar hari ini begitu memberkati dia, tapi yang lain berkata, aduh, hari ini saya tidak dapat apa-apa. Walaupun saudara mendengar pesan yang sama dari orang yang sama, waktu yang sama, di tempat yang sama, tapi belum tentu semua orang itu mendapatkan pesan yang dapat mengubah hidupnya, memberkati hidupnya. Sama halnya juga dengan kehadiran Yesus di dalam dunia. Laredo ada masyarakat biasa, ada ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, kaum yang lain, di mana mereka juga mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka punya respon yang berbeda-beda. Terlebih pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia. Kita lihat saudara, Tuhan tidak berbicara kepada pemuka-pemuka agama, tapi Tuhan datang dan berbicara kepada keluarga kecil Maria dan Yusuf. Dia datang kepada keluarga yang sederhana yang waktu itu tidak begitu terpandang oleh karena kehidupan ekonomi mereka yang terbatas. Begitupun juga kita lihat respon dari Raja Herodes sang penguasa waktu itu. Ketika kehadiran Yesus merasa terancam akan kedudukannya sebagai seorang raja. Begitupun juga kaum gembala mendapatkan pesan bahwa Yesus lahir. Mereka memiliki respon yang berbeda dari Raja Herodes. Demikian pula orang-orang Majus dari timur. Waktu mereka dapat pesan Yesus lahir di Bethlehem, mereka punya respon yang berbeda. Hari ini saudara, kita akan belajar sebagai orang yang telah diselamatkan, apa respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan boleh anugerahkan pada kita. Bacaan firman Tuhan terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya, sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pada minggu yang lalu waktu saya pergi pelayanan di Sabu, seorang senior saya yang juga pernah datang ke sini, Bapak Pendeta Yunus Regalobi, minta saya untuk bisa hadir dan melayani dalam ibadah perayaan Natal yang mereka lakukan di Pulau Sabu. Setelah saya pelayanan di sana, saya memilih jalan pulang melalui Kupang supaya tahu bagaimana berlayar dari Sabu menuju Kupang ke Wanyapu dulunya. Nah, ketika saya turun dari kapal dari Kupang menuju ke tempat penginapan, ada seorang tukang Maxim. Dia bilang begini sama saya, "Bapak dari mana?" Saya bilang, "Saya dari Sabu." Dia pikir saya orang Sabu, jadi dia masih pakai sedikit bahasa Sabu. Nah, baru saya jawab sama dia,
Oh, I'm sorry, I don't speaking in English. Maksudnya bahasa Ambo. Nah, jadi saudara, dia bilang, Bapak, selama ada di sini, bolehlah kalau Bapak mau main-main ke kantor gubernur atau di area perkantoran sana. Baru saya bilang, ada apa di sana? Oh, memang kalau saya lihat selama ini, ada kawan-kawan saya dari Sumba khususnya yang sedang seleksi P3K, mereka akan datang ke sini. Oh, dia bilang begini sama saya, bukan begitu Bapak. Sekarang ini lagi hias-hias ini pohon Natal ini. Jadi Bapak boleh foto-foto di sana karena setiap malam orang itu ramai pergi di sana. Oh, saya bilang sama juga kami di Sumba. Itu lagi ramai-ramai bagaimana hias pohon Natal. Bahkan berlomba-lomba mana yang terbaik dapat hadiah. Tapi saya tidak sempat pergi di sana. Saya melihat di sini bagaimana respon orang kalau sudah namanya hari Natal, mereka itu mempersiapkan segala sesuatu supaya hari Natal ini menjadi hari perayaan yang begitu berkesan dalam kehidupan mereka. Kita di sini baru kali ini kembali ada sedikit hias-hias ini ya. Tapi tahun-tahun sebelumnya tidak pernah hias-hias. Saya pikir begini Bapak, bukannya saya tidak mau melihat satu keindahan, tapi apalah gunanya kita kasih habis uang ini hanya ujung-ujungnya untuk hal yang hanya kita pakai sesaat. Lebih baik apa yang ada itu kita gunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi karena saya lihat anak-anak muda bilang, kayaknya tahun ini kita harus hias-hias karena hanya cuma sekali dalam setahun kita buat begitu, dan di sisi lain juga kami mau foto sama-sama. Apalagi saya punya anak-anak nona dong di sini, mereka penguram seluruh semua. Jadi saya bilang ya sudahlah, kita bikin saudara. Jadi baik juga saudara. Tapi yang paling utama dari semuanya itu adalah bagaimana kita sebagai orang percaya bukan lebih mementingkan soal perhiasan atau berbagai kelengkapan dalam sebuah perayaan seperti ini. Tetapi yang paling utama adalah soal hati. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, yang saya katakan tadi, orang Farisi beda, ahli Taurat beda, raja yang memerintah beda, rakyat biasa beda, begitupun juga para gembala beda-beda mereka punya respon. Padahal Tuhan datang untuk menyelamatkan semua orang. Keselamatan memang Tuhan berikan kepada semua orang, tetapi hanya orang yang bisa menerima keselamatan itu yang mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Tapi kalau kita menolak anugerah, Tuhan tidak pernah paksa. Nana wong memaksa ini. Walaupun dia berkorban buat kita, tapi kalau memang kita tidak mau bersedia terima itu, dia tidak pernah paksa kita. Kita lihat ada respon yang pertama, saudara. Nah, ayat 21. Menerima keselamatan sebagai karya Allah, bukan usaha manusia. Kalau kita lihat kembali dalam ayatnya 21 dikatakan, Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dialah yang menyelamatkan umatnya. Artinya bahwa keselamatan hanya diberikan oleh Tuhan. Kita tidak pernah temui dalam siapapun. Dalam dunia ini ada begitu banyak agama dan kepercayaan. Tetapi orang mau mendapatkan keselamatan itu mereka tidak temukan dalam agama. Orang yang berpikir bahwa keselamatan saya akan dapatkan melalui agama, maka dia akan berupaya mentaati
keselamatan. Tapi keselamatan itu tidak ditemui. Dalam kekristenan justru bukan kita yang cari keselamatan, tapi Yesus yang datang dan berikan keselamatan itu sebagai hadiah buat kita. Jadi ada perbedaan, kita yang mencari dan kita mendapatkannya sebagai hadiah. Dengan memahami bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, maka saudara dan saya hanya percaya pada Yesus saja. Karena di dalam kitab Kisah para Rasul katakan begini, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia itu beroleh keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus juga bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi semua berpusat hanya pada Yesus. Nah, karena keselamatan ini Tuhan yang berikan bagi kita, dan bukan karena usaha kita, maka orang Kristen tidak ada lagi yang istilahnya semoga engkau atau saya selamat. Tidak ada kata semoga lagi. Karena keselamatan orang Kristen adalah kepastian. Yesus yang datang ke dalam dunia, dia tidak berkata, aku akan perjuangkan keselamatanmu. Tidak, tetapi dia katakan sendiri, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi ingat, kalau tanpa melalui saya, segala upaya yang kamu lakukan sia-sia adanya. Jadi semuanya harus melalui Yesus. Selanjutnya, saudara, kita juga harus menjadi pribadi yang menerima keselamatan itu dengan segala kerendahan hati kita, bukan dengan kesombongan. Ya, kata sadarnya bahwa keselamatan yang kita dapat ini adalah anugerah, maka tidak ada yang perlu kita bangga-banggakan. Rasul Paulus katakan dalam kitab Efesus bahwa semua hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tapi pemberian Allah semata. Semua hanya karena Tuhan. Jadi saudara tidak dapat bangga-banggakan diri. Saya ini orang yang sudah diselamatkan. Bangga. Tetapi kita bangga itu dengan penuh kesadaran bahwa bukan karena kita, tapi Tuhan yang merencanakan. Ini hal pertama yang saudara harus mengerti, yaitu bahwa keselamatan dianugerahkan kepada saudara bukan karena usaha kita. Makanya kalau ada yang bilang saya akan berbuat baik ini supaya saya beroleh keselamatan, salah. Saudara tidak akan bisa diselamatkan. Tetapi Tuhan yang kerjakan itu, dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka perbuatan baik kita itu adalah respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan karena usaha kita, tetapi perbuatan baik kita adalah respon tanggapan baik kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Hal kedua, Bapak Mama, kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, ayatnya yang ke-21 sekali lagi, bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi karena dialah yang menyelamatkan kita sekalian, maka kita harus akui bahwa hanya dialah satu-satunya juru selamat itu. Iman kita harus terpusat pada Yesus, bukan kepada yang lain. Ada yang bilang saya percaya Tuhan Yesus, tetapi di sisi yang lain dia masih percaya pada dunia. Di satu sisi dia jadi orang Kristen, tapi di sisi yang lain dia juga mengakui segala keyakinan yang ada di bumi ini.
menjadi orang yang tidak bertuhan jauh lebih baik, seperti orang ateis. Dia itu tidak punya Tuhan. Dia bilang begini, orang yang bilang ada Tuhan itu orang stres. Kenapa dia bilang orang stres? Karena mereka itu lagi punya masalah, karena sudah tidak ada lagi tempat mereka temukan jawaban atau penyelesaian atas segala persoalan. Mereka membuat Tuhan untuk diri mereka sendiri. Mereka berpikir, ya karena kita sudah terbatas, sudah tidak bisa buat apa-apa lagi, ya sudah kita percaya sama Tuhan saja, Tuhan yang menolong. Jadi dia bilang orang stres. Apalagi kalau saudara belajar filsafat, itu saudara hati-hati, nanti kita akan bisa menyangkal Tuhan. Jadi akui hanya Dia saja. Saya lihat dalam praktek kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada orang dia percaya Tuhan, tapi di sisi lain juga dia percaya pada jimat-jimat, dukun-dukun, orang pintar, paranormal. Dia juga percaya sama hal-hal yang begitu. Jadi makanya ada yang bilang begini, kalau saudara orang pintar baru pergi minta pertolongan dari orang yang kita bilang ini paranormal, maka saudara adalah orang yang abnormal. Dan heran juga, nyata lumani dan rebe toham halat, dari tampilan muka saja ganteng dan cantik, pintar semua. Tapi laku ala toping wanda ndana ihu kue haulang muna na bulang kaito na tapi tapati tingi manya panunun. Yang nama tinuna pasti ada begini-begini. Ini begini-begini. Kita percaya dia betul, tapi kita anak-anak sekolah, nah kita lebih percaya sama dia. Ada yang ini pergi minta bantuan. Contohnya kalau dia mau lanjut sekolah. Lakukan hakul yang gak nunggu. Oh ya tunu kau ini karena istilah ini dibangin, dibangin loh. Memang ini tolong ini teman-teman, tapi pembetul pintar ternyata kita juga harus melawan dunia ini dengan kuasa dunia. Banumai banuna. Jadi berguru sudah dapat mana nabe tari rara waktu, amu ai, minyak. Kita yakin kalau kita jalan dengan percaya dirinya, piring minyak ya kolak lohonga, piring patokannya jadi bentuk salib di depan. Nah, kita ikut-ikut semua juga. Padahal kita bilang orang pintar sudah lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, tapi kita masih pergi percaya sama dia. Ini hidup dari manu mahauntin wadari kaluma. Tapi lo benda balak bebo kunyum aku ngiapan munu. Nah, sebagai orang yang sudah mendapatkan keselamatan, kita hanya akui dia saja juru selamat kita yang menolong kita baik dalam kehidupan kita secara jasmani maupun secara rohani. Jiwa kita juga diselamatkan. Selanjutnya yang ketiga saudara, sebagai orang yang diselamatkan, kita percaya pada firman walaupun tidak dipahami oleh akal manusia. Dalam ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23, ada pesan yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Yusuf, bahwa sesungguhnya anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Kehadiran atau kelahiran Yesus Kristus itu bukan karena hubungan antara pria dan wanita, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Nah, ini tidak masuk akal Bapak Mama. Tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Lah zaman itu hingga lah zaman ini tahu kalau mandang pulung tak perhaya makanya bawa Miriau. Lah
Tetapi ini yang menjadi keunikannya. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu, maka Yusuf percaya saja. Jadi orang yang percaya itu, saudara, tidak perlu banyak alasan. Amin. Dia tidak perlu banyak alasan. Percaya saja. Makanya ada orang teolog bilang begini, dalam kekristenan, dalam kehidupan orang Kristen, percaya dulu baru melihat. Jangan melihat baru percaya. Bahaya Pak Pemini, bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Nanti dengan kau percaya, engkau akan melihat pertolongan. Tapi dalam dunia, apalagi di zaman sekarang, saudara, dia tidak akan percaya kalau tidak lihat bukti. Saudara akan anggap saya omong kosong. Saya sudah pergi ke Jakarta ya Om, tapi saya tidak punya foto-foto. Saya tidak pernah tunjukkan bukti bahwa saya pergi ke sana. Tapi kalau saya sudah kasih tunjuk bukti sama saudara, pasti saudara percaya. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harus belajar menjadi orang yang tetap percaya pada firman Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun langit dan bumi bergoncang, tapi perkataan firman Tuhan tetap selama-lamanya. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Yesaya juga bilang begini, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi bunda pada na pulong na meluhwe terdengar oleh Allah, ndak dia kapeni sia-sia, tapi Tuhan akan mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita sebetulnya sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Mestinya kebenaran itu harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi sama pertolongan Tuhan. Kita yakin saja bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Tapi kalau mau jujur, hidup ini lebih banyak diwarnai dengan berbagai ketakutan dan keraguan. Dan memang pengalaman ini bukan hanya terjadi pada zaman kita. Dan zaman Dabo pun dah banjir Israel. Tiap hari ini mereka makan roti dan mana tanpa mereka harus kerja kebun. Mereka hanya berdoa saja, Tuhan langsung kirim makanan buat mereka. Tapi ketika hari esoknya mereka kelaparan lagi, mereka berontak lagi. Mereka berontak kembali. Mereka terlalu ragu akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi hari ini saya mau ingatkan kita sekalian, mari kita percaya apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang begini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Maka kita percaya bahwa kalau kita hidup, Tuhan bertanggung jawab, Tuhan memelihara kita, dan Dia punya rencana yang besar dalam hidup kita. Percaya, saudara, hidup dalam dunia ini tidak ada yang secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang terindah sesuai dengan firman Tuhan. Dan sebagai orang yang ada di dalam Tuhan, maka biarlah setiap hari kita selalu bergantung kepada kebenaran. Tapi mengapa ya perkataan firman Tuhan kita terlalu banyak abaikan? Tapi kalau perkataan manusia kita pegang erat-erat. Contoh, panau nang hukum nahu umbu atau rambu balaku hu pegang api ya pemani na peningben na panau bay. Nung kami ada ay amang na pernah panau bay ko kuwana tunungan. Tapi na pulle mirin na paninggi minggu na peromanmu ndawang patuanya pangian na lori niyo na mga. Takawaga mga yang ning mapaniwang pulong mo dabay
Kau tepau daerah bintang mana? Data buang kau petinggi. Tapi yang peniwangannya politik kunyuntai, malahnya menjadi kan? Tadi ini dong ada cerita-cerita tentang politik. Walaupun politik sudah lewat, tapi mereka tetap menikmati saja, saudara. Dan saya bersyukur karena tahun ini saudara semua muka-muka ceria semua. Kalau tahun lalu muka-muka ini lihat kiri kanan, mendadak kundung nunu, sehat ini, beliau ini. Jadi datang Pak Etiwang at anggap tawat. Saya kemarin saudara, waktu pelayanan youth, Natal Youth di GBI Panelita, saya diberikan tema yang luar biasa. Mereka bilang menyala berkelanjutan. Saya bilang aduh, ini ada kaitannya dengan politik. Saya lihat, makanya saya bilang begini. Saya bersyukur hari ini saya boleh melayani dengan tema kasih dan solidaritas di era digital. Menyala ini terang dalam kegelapan atau menyala untuk perubahan. Saya bilang begini, tema ini sangat unik karena ini mencakup 3 paket calon bupati tahun lalu. Kita rayakan Natal, merayakan hari kelahiran Yesus Kristus yang adalah anak Daud. Jadi ada paket Daud meledak abangku. Baru kasih dan solidaritas. Solid berarti ada isi hati. Wanya wana onho. Kan sudah lihat politik ini jadi saudara tidak bilang mungkin politik ini berita. Wanya wana. Tapi di akhir dari tema itu bilang menyala untuk perubahan, menyala abang. Beliau menentukan. Jadi berkelanjutan menyudah dalam kita itu akan begitu saudara-saudara. Jadi saudara jangan salah nilai. Pak Pendeta ini dia omong gitu, ini dia sambil pakai baju kuning lagi. Jangan-jangan Pak Pendeta kita ini sudah termasuk ini pengurus partai politik golongan karya. Saya bukan berpihak pada satu golongan tertentu, tapi saya berpihak pada golongan orang-orang yang percaya pada Kristus dan pada firman. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah kebenaran yang mestinya makin hari makin memperkokoh keyakinan kita dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita setiap hari tidak ada rasa cinta pada firman Tuhan, bagaimana kita mengerti kebenaran? Makanya tiap hari tolong itu tiap hari. Sebelum saudara baca status orang, sebelum saudara baca inbox orang, ini pesan WA orang, maka paling tidak baca satu ayat firman Tuhan saja. Paling kurang saudara harus baca satu ayat firman Tuhan, baru saudara baca-baca yang lain-lain. Karena saya terlalu percaya saudara lebih punya banyak waktu untuk melihat komentar-komentar dibanding saudara membaca firman Tuhan. Apalagi yang punya FB Pro, dia cek dashboard berapa tayangan, berapa komentar, dolar mulai berapa. Itu sudah. Nah ini kadang ini kita punya keinginan lebih banyak melihat hal yang demikian. Yang ketiga saudara, yang terakhir sini. Nah ini foto saudara ini masih bisa jelas lihat dari jauh. Ini kendaraan saudara. Baru ini apa ini? Jalan ya. Ya jalan. Jadi sudah ada petunjuk kalau ini motor sudah berhenti, orang lepas jalan maksudnya. Jadi yang ketiga 24 sudah ayat 24 dikatakan bahwa Yusuf itu berbuat apa yang diperintahkan oleh malaikat. Jadi harus sebagai orang yang sudah terima keselamatan harus menjalani kehidupan dalam ketaatan total. Jadi ini saudara, belajar ini, taati rambu-rambu. Jadi bukan taat sama rambu-rambu yang di rumah. Walaupun kalau kita jujur, rambu-rambu lalu lintas biasa-biasa saja, lebih ganas rambu-rambu yang ada di rumah.
Saya juga heran ya, wanita kita bilang kaum lemah tapi mereka paling kuat. Kita bilang ini ramu-ramu yang di rumah baik-baik tapi ganas juga. Tapi hari ini kita belajar ramu-ramu lalu lintas. Jadi siapa di sini tolong angkat tangan. Kalau ada ini larangan lalu lintas, contohnya lampu apa sudah? Lampu merah, lampu apa lagi? Lampu kuning, lampu. Nah itu. Kalau lampu hijau tandanya apa? Gas. Lampu kuning? Hah? Kalau lampu merah? Nah, kalau ada tanda bilang stop, tiba-tiba, apakah ada di antara saudara dia tetap gas? Jujur yang bawa motor ini, jangan sampai lihat kiri kanan, oh mumpung lagi sepi, hajar. Saya itu salah seorang yang mau taat peraturan lalu lintas, saudara. Kalau sampai lampu merah, yang panjang yang kanan harus taat, jangan serobot. Karena itu dimulai dari hal kecil. Kalau rambu-rambu lalu lintas saja kau tidak taati, apalagi Tuhan yang kau tidak lihat dengan muka. Padahal sebetulnya rambu lalu lintas dia sudah kasih petunjuk. Barani kau lewat, hati-hati. Kau yang mati atau kau kasih mati orang. Jadi sebetulnya saudara, walaupun engkau berpikir saya aman-aman saja, jangan sampai nanti orang lain yang menjadi korban. Hal hidupnya pembuang mengajukan proposal ke meti buang. Jadi orang yang melanggar aturan itu saudara, sama halnya dia buat proposal sama Tuhan Allah, Tuhan kalau boleh secepat mati. Nah hari ini kita belajar taat. Taat tanpa harus bertanya, Tuhan kalau saya ikut kau punya mau, apa yang saya dapatkan nanti? Tidak tanya saya untuk apa Tuhan. Yusuf tidak tanya. Tuhan bilang lewat malaikat harus nikah dengan Maria, siap das kos. Yang kedua, dia tidak perlu debat. Yusuf tidak bilang begini, Tuhan, bagaimana kau suruh saya harus menikah dengan perempuan yang sudah hamil sekarang ini? Saya malu. Saya tidak suka sama dia. Yusuf dia tidak banyak berdebat. Yusuf juga tidak banyak buat alasan sama Tuhan. Tuhan nanti kalau saya terpaksa harus menikah dengan Maria, apa kata orang terhadap saya? Oh, dia tidak perlu banyak alasan. Jadi kalau Tuhan suruh kita taat, jangan banyak tanya, amin? Jangan banyak tanya. Karena dengan banyak tanya, nanti kau punya logika tidak akan pernah mau puas, hanya mau kalahkan Tuhan Allah saja. Kadang kita begitu manusia, datang buang ayat kena kaku ya. Walaupun masuk akal atau kebenaran yang orang sampaikan, hanya mau pikir yang ajak keuangan tai, jangan sampai orang bilang begini sama saya, itu lupa hewan apa. Tak hanya pertahankan kita punya pendapat. Kita jangan menjadi orang yang suka debat sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak debat, saudara, kadang kita dipikir itu ulu main awan dan deka anggon. Kalau Tuhan yang bilang harus siap bos.